Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tobi Almalibari dari kelas HK20A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi saya mengenai kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik paranormal sebagai tindak pidana. Mungkin kita ke depannya di slide-slide berikutnya akan dibahas mengenai latar belakangnya, saya membuat judul tersebut, perumusan masalahnya, terus metode penelitiannya, pembahasan dan kesimpulan. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Terlepas dari keterbatasan panca indera dan kemampuan akal manusia maupun teknologi yang terus menggali eksistensi hal-hal gaib kepada kajian yang lebih rasional, sulit direalisasikan dikarenakan sifatnya yang masuk ke dalam aspek metafisika. Namun dalam tataran empirik, hal-hal terkait dengan kekuatan gaib dalam hal ini adalah praktik paranormal yang mengadakan peramalan masih dipercaya oleh sebagian masyarakat dalam realitas sosial. Sekalipun pada abad 21 ini yang bersanding dengan kehidupan manusia dan revolusi di bidang ilmu pengetahuan, masyarakat menganggap bahwasannya praktik paranormal ini diyakini mempunyai kesaktian tertentu. Makanya banyak masyarakat Indonesia yang meyakini akan hal tersebut. Karena kata tadi paranormal tersebut mempunyai kesaktian. Sudah menjadi sebuah fakta sosial bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari bahkan kebutuhannya dipercaya untuk memperlancar berbagai bidang kehidupan mereka seperti urusan akademis, politik, bisnis, ekonomi, jodoh, rezeki dan lain sebagainya. Makanya dia itu percaya akan hal mistis tersebut, akan perilaku tersebut. Kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam perjalanan hidup seringkali membuat manusia itu putus asa. Udah stucknya aja di situ. Makanya manusia tersebut hendak mencari jalan yang lebih bagus, jalan pintas, sehingga dapat memecahkan persoalan hidup dengan cepat. Membuat hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, mereka yang mengaku mempunyai kesaktian tertentu. Nah, pasti seperti itu. Padahal kesaktiannya palsu. Dia itu tidak memiliki hal yang lebih. Dia itu tidak memiliki ilmu-ilmu gaib. Ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu dan dapat mengarah kepada penipuan di mana korban berasal dari kalangan masyarakat, desa, hingga pejabat ibu kota maupun presiden yang gampang menghadapi realitas, sehingga dukun ini dianggap menjadi jalan pintas, jalan yang bagus menurut mereka, hingga akhirnya memunculkan korban sehingga terjebaklah pada janji sihir mistik yang pekat. Mungkin kita bisa lanjut itu mengenai latar belakang saya mengambil judul paper tersebut. Lanjut. Nah, apa sih yang bisa saya rumuskan terhadap masalah tersebut, terhadap judul tersebut? Perumusan masalahnya ialah berdasarkan uraian latar belakang yang tadi saya uraikan, yang tadi saya bacakan, maka permasalahan utamanya adalah apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik paranormal sebagai tindak pidana? Mungkin kita akan memecahkan masalah tersebut di slide-slide berikutnya. Lanjut. Nah,
Saya menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan data primer atau langsung, yang untuk itu terlebih dahulu dilakukan penelusuran data sekunder yang meliputi bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Data primer didapat dari wawancara dengan pertanyaan terbuka, adapun teknik pengumpulan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Itu metode penelitian saya. Selanjutnya, nah kita tibalah dalam pembahasan judul tersebut. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik paranormal sebagai tindak pidana. Apa sih faktor-faktor? Kekuatan-kekuatan tersebut perolehannya dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik diperoleh sebagai karunia sejak lahir turunan maupun dengan mengamalkan beberapa bacaan-bacaan tertentu. Ada juga yang telah memilikinya sejak lahir, namun dipoles agar kekuatan tersebut bertambah lagi. Yang mana kekuatan gaib ini yang dikuasai oleh paranormal banyak di Indonesia, khususnya di adat-adat, di suku-suku Sunda, suku-suku Jawa, dan lain sebagainya, dibagi secara umum adalah mereka itu yang ada ilmu putih, yang dalam bahasa keren itu white magic, dan ilmu hitam black magic. Nah, terbagi menjadi dua yang dikuasai oleh paranormal tersebut. Yang pertama adalah ilmu putih, yang kedua ilmu hitam. Pada tataran ilmu putih didasarkan pada tujuan penyembuhan dan penyelenggaraan ritual adat. Nah, ini yang dimaksud ilmu putih tersebut dengan perilaku adat tersebut. Yang kedua, bentuk dari kekuatan ilmu hitam bermacam-macam. Seperti contohnya di Jampang, yang terkenal tuh Jampang Sukabumi, ada telu, terus yang dimana lagi ada santet, guna-guna, atau dalam menurut bahasa Jawa itu tenung dan pelet. Pada dasarnya, kekuatan gaib atau ilmu gaib diklasifikasikan menurut fungsinya menjadi lebih khusyuk, yakni yang pertama ada ilmu gaib produktif, yang kedua ilmu gaib penolak, yang ketiga ilmu gaib agresif, dan yang keempat ilmu gaib meramal. Selanjutnya, sejak zaman dahulu bahwasannya sesungguhnya praktek paranormal yang menggunakan ilmu hitam dianggap sebagai suatu kejahatan di masyarakat. Zaman dulu, misalnya yang berhubungan dengan masalah tenung dalam istilah Jawa yang pernah dirumuskan dalam pasal 13 Perundang-undangan Majapahit, ini pada zaman dulu. Zaman itu perbuatan tenung dipandang sebagai salah satu dari 6 tatai ataupun kejahatan berat yang diancam dengan pidana mati pada zaman Majapahit. Demikian pula dengan beberapa sumber hukum adat di Indonesia, misalnya hukum adat Dayak Kanayatan dijumpai istilah nyampong nyawa, yaitu usaha membunuh orang lain dengan mistik atau guna-guna. Nyompong padi, perbuatan serta mistik sebagai usaha untuk merusak hasil panen atau padi di ladang sawah orang lain. Terlepas dari kebenaran akan kesaktian seorang paranormal, memang benar atau tidak kembali terhadap kepercayaan setiap orang-orang masing-masing. Namun menjadi sebuah permasalahan karena dalam kenyataan empirik bahwa kebanyakan ditemukan praktik paranormal itu prakteknya palsu. Banyak sekarang ini seperti banyak di Indonesia yang mengaku paranormal, dia itu bisa menggandakan uang, dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit itu medis dengan yang bisa dia lakukan, tapi emang kemampuannya itu palsu, bodoh, gak bisa, yang justru merugikan klien yang mempercayainya. Akibatnya nantinya akan menimbulkan kerugian baik secara materi, baik berupa uang dan harta benda maupun imaterial. Selanjutnya, bisa saya simpulkan mengenai pembahasan tadi, pasti kendala
pada praktik paranormal tersebut untuk dipidanakan, karena yaitu kendala penegakan hukum terhadap praktik paranormal terkendala pada faktor struktur hukum, karena penegak hukum harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polisi dan jaksa harus dapat membuktikan perbuatan tersangka atau terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang secara jelas. Sedangkan dalam hal pembuktian praktik paranormal, polisi dan jaksa jelas kesulitan untuk mengurangi perbuatan tersangka atau terdakwa dikarenakan hal-hal mistik tersebut sangat sulit untuk dibuka. Nah, ini yang menjadi susahnya itu. Polisi dan jaksa itu jelas kesulitan mereka karena hal-hal mistis tersebut sangat sulit untuk dibuktikan dengan nyatanya dalam depan mata gitu. Selanjutnya, faktor substansi hukum tidak menjabarkan mengenai tata cara pembuktiannya, di mana dalam upaya pembuktian hukum acara pidana yang tujuan utamanya yakni mencari kebenaran material, namun sampai saat ini tak kunjung diperbarui mengenai pasal 545, pasal 546, dan pasal 547 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, selanjutnya saran dari penulis ini, dari saya pribadi, Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan pemerintahan perlu membangun komitmen untuk segera mengundangkan rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar substansi hukum yang mengatur larangan terhadap praktik paranormal dapat ditempuh penegakan hukum yang didasarkan pada reformulasi konsep sehingga pada saat tersebut dapat menjadi solusi yang tepat dalam menanggulangi kejahatan dengan latar belakang praktik paranormal palsu. Terima kasih, mungkin itu sekelumit yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya sarankan hasil studi saya mengenai paper ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.